kakak meminta sebentar waktunya untuk melakukan materi ini. Izin, perkenalkan nama kakak Airani Putri Bahar, biasa dipanggil Rani. Karena ini orang Parepare. Sebelumnya kakak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian apa itu best practice dalam pembelajaran akidah akhlak. Best practice itu seperti apa ya, kayak perlakuan terbaik di dalam akidah akhlak. Siapa yang tahu contoh-contoh perilaku terbaik di dalam akidah akhlak? Bisa disebutkan? Seperti sopan kawan. Itu best practice ya, dipaham Ci? Kemudian mengidentifikasi beberapa model pembelajaran akidah akhlak dari keteladanan, pembiasaan, ceramah, interaktif, PBL, dan kooperatif. Kemudian menjelaskan contoh penerapan model pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap akhlak terpuji seperti jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir membuat rencana praktik akidah sederhana yang dapat diterapkan di rumah maupun di sekolah. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya berdoa bagaimana? Siap? Boleh. Silakan. Akidah dan akhlak. Itu semuanya yang baik. Kemudian kakak akan melanjutkan, yaitu aplikasi akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akidah akhlak bukan hanya tentang teori. Kita tahu tentang teori? Tahu. Tapi akidah dan akhlak itu harus selalu dipraktikkan, dan apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, berani berkata jujur meski sulit. Pasti banyak sekali yang kadang bilang orang kayak lebih baik berbohong daripada jaga perasaannya orang. Kan? Sering sekali pasti kayak begitu. Tapi selagi masih bisa berkata jujur, kenapa tidak? Kejujuran itu dasarnya akhlak seorang muslim. Walaupun tidak dimarahi atau tidak dimaki, harus tetap berkata jujur. Karena jujur itu penting. Banyak sekali sekarang kayak pemimpin sering sekali tidak dipercaya. Tapi kalau misalkan berani berkata jujur dari awal, pasti orang beraninya ke kita kayak percaya nggak sama itu. Karena dari awal saya tidak pernah berbohong. Bagaimana untuk depannya lagi? Jadi harus memperbaiki diri kita sendiri. Harus jujur. Apalagi sepengalamannya kakak selama pondok kemarin kayak mungkin bagi kita untuk cewek-cewek pasti kayak bilang sakit apa sih dia kan. Tapi kalau misalkan dari awal memang kalau sakit jujur pasti akan dipercaya di terus-terusan. Kita itu sebagai manusia penting sekali yang namanya jujur. Karena kalau orang saja tidak percaya dari awal sama kita, bakal seterusnya tidak akan dipercaya sama kita. Karena kayak ada saja contoh kecil, misalkan kayak di kelas dia bilang iya ada bapak, tapi kalau berbohong pasti kalau lagi pasti bilang ayo apa dia pasti dia bercanda ji berbohong nih kan. Tapi kalau memang dari awal kayak bilang ada bapak, ada betul pasti kayak bilang ada oh iya masuk mikir karena ditahu bilang dia itu orangnya jujur kan. Iya terus itu. Terus yang kedua itu menjaga salat wajib. Salat adalah penghubung seorang hamba dengan Allah. Menjaga sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan membuat hati lebih tenang. Iya. Ketika tidak sholat, pasti deg-deg. Pasti akan kepikiran terus sholat, kita sholat. Walaupun tidak dipikir tapi pasti ada rasa tidak tenang di hati kita. Apalagi orang yang sudah terbiasa untuk melakukan yang nggak bakalan skip sholatku, nggak bakalan skip. Jadi pas
tidak dilakukan pasti kayak nggak usah sholat kan, terus gelisah. Kalau misal dan sholat itu apa tadi, menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk, bukan bukan karena berbuat buruk gitu. Pokoknya sebelum kita berbuat buruk harus dulu ingat di sholat. Karena ketika kalau misalkan pasti dia bilang sholat kan tadi, ya walaupun mungkin ada orang namanya hilaf kan, di sholat tapi nanti 2 menit kemudian berbuat tidak baik lagi, wajar kan? Semua manusia pasti fitrahnya berbuat dosa. Tapi jadikan sholat itu di hati kita yang kayak bilang sholat kak, yang ketemu sama Allah 5 kali sehari. Siapa yang manusia mau pakai 5 kali sehari untuk dengar curhat, dengar apa yang menjadi keluh kesah masalah tak. Mungkin di dalam sholat itu doa-doa yang kalian minta sekarang belum, tapi di kemudian hari tidak pernah kita tahu siapa saja bagaimana itu Allah jawab di doa tak, bukan sekarang, tapi mungkin tahun depannya atau mungkin nanti waktu pas butuh sekali kalian, tapi karena sudah kalian panjatkan doa dari sebelumnya, pada saat kalian kesusahan Allah akan kasih kalian lewat itu. Jadi pentingnya kita jaga sholat itu, apalagi menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Sama seperti kadang kakak bersyukur sekali kalau keluar dari kelas kalau keluar dari rumah, kalau baca doa ada saja di jalan yang kayak misal hampir ditabrak orang, tapi bilang dan tabrak kak, coba pikirin lagi, ternyata sudah sebelum tadi keluar rumah sholat kak, berdoakan dulu, dan itu menjadi pelindung untuk kita selama mungkin di jalan gitu ya. Jadi penting sekali namanya itu sholat, mendekatkan diri sama Allah, penting sekali. Kemudian yang tadi yang sering dibilang sopan terhadap guru dan teman. Sopan santun itu mencerminkan akhlak yang mulia, bicara lembut, menghargai pendapat, meminta izin, mengucapkan salam. Itu beberapa hal tersebut adalah adab sehari-hari. Kayak penting sekali itu namanya kayaknya basic manner. Tolong, maaf, dan terima kasih. Penting sekali. Kayak orang juga jadinya kayak wah, kan enggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Yang saya misal teman-teman kan bilang tolonglah, pasti sangat jarang yang kayak, tapi tanamkan dari dirinya kalian yang kayak tolonglah, orang akan sungkan ke kita, jadi orang juga ke kita yang tidak semena-mena, yang misalkan kalian ke temannya kalian tolonglah bawakan kepala juga keluar, jadi temannya kalian juga itu nggak bakalan kayak bilang bawakan kak, nggak bakalan pas begitu karena mereka juga sungkan karena kita baik ke orang lain kan. Kemudian yang keempat itu menghindari ghibah dan bullying. Dua perbuatan ini sangat dilarang. Ghibah itu menusuk hati, ghibah itu merusak hati dan hubungan. Sementara bullying ini menyakiti fisik dan mental orang lain. Kan di sekolah-sekolah, apalagi terlebih-lebih di pondok. Gampang sekali orang membuli. Tidakkah kalian pikir kalau kalian bully orang lain itu bagaimana perasaannya? Coba kalian, orang tuanya kalian, pasti kalau kalian posisi yang dibully terus melapor ke orang tuanya apa? Pasti orang tuanya kayak bilang, kenapa jadi begitu anak kok? Terus bagaimana kalau dengan orang tua orang yang kalian bully misal? Pasti orang tuanya juga tidak rela karena orang tuanya saja tidak berbuat begitu ke anaknya. Terus kenapa orang lain yang mungkin baru kenal, baru tidak tahu asal usulnya mereka, tapi kenapa bisa dibully? Bahkan di sekarang ini bully itu sampai bunuh diri, merusak mental sekali itu karena akhirnya orang yang kalian bully itu jadi tidak semangat belajar. Jadi kalau di pondok, terutama di pondok pasti yang kayak mau pulang, tidak semangat di belajar. Jadi coba pikir ya untuk ke masa depannya mereka yang tidak semangat belajar karena dibully. Sebagai masa depannya mereka bagaimana? Ya karena yang buruk paling jahat itu katakan. Kan lidah itu lebih tajam. Ya lisan. Pokoknya itu kayak mungkin tapi walaupun mungkin bagi kita itu yang kadang itu terjadi kalau misalkan saya dan temanku bilang kenapa dia begitu, padahal menurut kita kan biasa saja tapi mungkin orang lain tidak bisa terima itu, mungkin dia sakit hati kan. Jadi untuk mencegah itu semua coba pikir kalau memang tidak perlu diucapkan, jangan diucapkan karena belum tentu bagi kita itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu tidak begitu, apalagi ya di pondok seperti ini kan kalian menghafal. Jadi kalau misalnya lagi kalian itu lagi tidak berbuat apa-apa, lebih baik menghafal daripada bergibah gitu. Selain dicerita orang lain, apa sih pentingnya bagi hidup kan? Untuk dicerita orang lain, untuk menyenangkan diri sendiri sih. Baru kedepannya untuk apa? Kan tidak merubah kehidupan itu orang toh. Tadi contoh-contoh yang bisa kakak sampaikan kepada kalian, sisanya bisa kalian cari sendiri di kehidupan sehari-hari kan. Selama di sini mungkin yang bilang oh ini sikap berarti oh bagus, ini yang tidak, ini yang bagus. Kalian harus pintar membedakan yang mana baik, yang mana buruk.